Ustaz Bapak Haji Saifullah SPDI, foto dan tempat saya persilakan. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Ahmad Pirin, selaku Ketua MUI Lengkong Gudang Timur. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya. Yang saya hormati para asatidz, para dewan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi dan taklim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita pun senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukminah beserta jajaran. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, dan yang saya hormati tentunya jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Terutama tentunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita bisa berkumpul di majelis safari subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Tentunya kita berharap semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan kita juga bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah waktunya tinggal sedikit saja, tidak usah berlama-lama insyaallah. Sudah lama saya nggak pegang mix di majelis safari subuh. Micnya dipegang Ustaz Salahuddin terus. Insyaallah, alhamdulillah kita dapatkan banyak ilmu dan berkah dari guru kita Ustaz Salahuddin dan ustaz-ustaz yang lainnya tentunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka ada satu pesan yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilil arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Nabi, tebarkanlah olehmu salam, kemudian berilah makan, wa at'imut ta'am, berilah makanan, kemudian sambunglah silaturahim, kemudian sholatlah kamu di malam hari ketika umat manusia sedang tertidur. Jika kalian melakukan itu semua, tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Mau masuk surga, Bapak?
Apa ada yang tak mau masuk surga? Maka kalau mau masuk surga, ini ada 4 pesan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah ringan dan mudah untuk kita jalankan. Yang pertama kata Nabi, Absus salam, tebarkan olehmu salam. Maknanya yang pertama, kita memperbanyak intisyarus salam, menebar salam dimanapun dan kapanpun kita berada, kapanpun dan dimanapun kita berada, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal saja Assalamualaikum. Begitu Nabi ajarkan kepada kita. Setiap kita berjumpa dengan saudara kita orang Islam, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam Assalamualaikum. Bahkan Nabi pernah mengatakan orang yang terbaik adalah orang alladzi yaqra'us salam an taqra'as salam ala man arabta wa ala man lam ta'rif. Kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, di antaranya kata Nabi, engkau mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal maupun terhadap orang yang tidak engkau kenal. Begitu. Kalau Bapak nanti pergi ke Mekah atau ke Madinah, pasti akan selalu mendapat itu. Di antara beberapa orang yang setiap saat kepada siapapun mengucapkan Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Masya Allah. Ini salah satu cara beliau, mereka itu dalam menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, Assalam min asma'illahi ta'ala wa du'ahu fil ard. Karena salam itu adalah di antara nama-nama Allah yang Allah letakkan di muka bumi. Fabsuhu, maka tebarkanlah salam itu. Kemudian kata Nabi, kalau seorang laki-laki muslim dia berjumpa dengan sekelompok orang, kemudian dia mengucapkan salam pada sekelompok orang itu, Assalamualaikum. Ketika salam itu dijawab, maka dia akan mendapatkan keutamaan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah mengucapkan salam dan mengingatkan mereka tentang salam. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengucapkan salam, tetapi ini orang-orang nggak menjawab juga? Assalamualaikum, pada diem ya? Ada yang begitu? Assalamualaikum, ya diem aja. Pada nongkrong misalnya di warung, ada lewat Assalamualaikum, pada cuek aja gitu kan? Jangan khawatir, kata Nabi. Wa qad radda man huwa khairun minhum wa atyab. Ketika mereka tidak menjawab salam kita, maka kata Nabi, sesungguhnya sudah ada orang yang lebih baik dan lebih bagus yang menjawab salam kita. Siapa itu? Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu salam. Assalamualaikum. Kamu siapa saja kita ucapkan salam. Maka yang kedua, salam menebarkan kebaikan, kedamaian. Artinya dimanapun kita berada, jangan sampai jadi apa? Benalu. Ya. Yang kedua, bahwa salam ternyata bukan sekedar ucapan, bukan sekedar doa keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salam juga bisa menjadi solusi daripada perekonomian kita. Salam bisa menjadi solusi dari kesusahan hidup kita. Pernah suatu ketika seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW, syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tentang kesulitan hidup, tentang kesulitan ekonomi. Nabi kemudian tidak menyuruhnya untuk bekerja. Nabi kemudian tidak memberinya uang, tidak memberinya modal usaha. Tapi apa yang Nabi katakan?
kepada orang yang kesulitan hidup itu, idza dakhaltal baita fasallim. Kalau kamu masuk ke rumah, ucapkan assalamu alaikum in kana fihi ahad. Kalau di rumahmu ada orang. Lam yakun fihi ahad, kalau di rumahnya enggak ada orang, kata Nabi apa? Fasallim ala nafsik, maka ucapkan salam untuk dirimu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi kalau rumah lagi kosong atau ada rumah kosong atau kita masuk rumah nggak ada orang, tetap ucapkan salam. Cuma kalimatnya berbeda. Bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Faqra summa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Kemudian setelah itu baca qul huwallahu ahad 1 kali. Dan dalam hadis lain 3 kali. Kemudian disebutkan dalam hadis ini maka anak rajul. Kemudian nasihat Rasulullah ini kemudian diamalkan oleh pemuda itu. Fa'adarallahu alaihi rizqa hatta afadu ala jiranihi. Setelah diamalkan nih sama pemuda tadi, dia selalu mengucapkan salam, kemudian ditambahkan dengan membaca surat Al-Ikhlas setiap kali memasuki rumah, maka yang terjadi adalah dia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai rezekinya itu mengalir kepada tetangga-tetangganya. Subhanallah. Perkara mudah, salah, tapi bisa memberikan kita solusi dari perekonomian kita. Bisa nggak kira-kira Bapak? Bisa nggak kira-kira kita amalin? Masuk rumah ucapin salam, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan penuh keyakinan dan keistiqomahan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang melimpah. Di antara rezeki yang melimpah adalah diberkahi keluarga kita, istri makin soleha, anak-anak makin soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Dan berilah makanan. Masya Allah, memberi makanan ini bukan perkara sepele. Bahkan Nabi sebutkan dalam hadisnya, termasuk di antara orang yang terbaik selain yang mengucapkan salam adalah tut'imut ta'am. Dia biasa memberikan makan. Bapak tentunya pernah dengar sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bagaimana seorang pezina, seorang wanita pelacur, gufira limra'atin mumisatin, kata Nabi telah diampuni dosa-dosa seorang wanita pezina, seorang wanita pelacur, marra bi kalbin ala ra'si raqiyyin yalhas, dia melewati anjing yang sedang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Jadi di sini wanita pelacur melewati sumur, di sana ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Pertanda apa? Kada yaqtuluhul atas, si anjing ini hampir mati karena kehausan. Apa yang dilakukan si wanita pelacur itu? Pada saat khutbah dia buka sepatunya, fa'awsaqathu bihimariha, kemudian diikat oleh tali kerudungnya. Pada saat lahu minal ma, kemudian sepatunya sudah diikat dengan tali kerudung, dijulurkan ke dalam sumur, diambilkan airnya, diminumkan kepada si anjing yang kehausan tadi. Fabidzalika ghufira laha, karena perbuatannya itu maka si wanita pelacur tadi diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Itu baru ngasih minum atau ngasih makan binatang. Bagaimana kalau yang dikasih makan itu, yang dikasih minum itu, yang dikasih kopi itu adalah jamaah safari subuh? Pasti luar biasa. Betul apa tidak? Apalagi
Kalau yang dikasih itu adalah ustadznya, wah, diberkati juga, wah itu lebih mantap lagi. Betul atau tidak? Anjing saja ini hadis sahih, ya. Ya, bagaimana seorang yang penuh keikhlasan, kemudian dia memberi minum seekor anjing saja, kemudian meninggal dia saat itu, sesungguhnya dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Fattaqun nar walau bisakki tamratin." Hindari neraka, jauhi neraka, tutup pintu neraka, walau dengan sepotong kurma. Maka ditafsirkan di sini, walau dengan sepotong tuh bukan cuma sepotong, bukan dengan sebiji, tapi setengah kurma. Masya Allah. Kita ngasih makan orang, katakanlah sebiji kurma, itu bisa menghindarkan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sering ngasih makan orang yang kelaparan, tetangga kanan kiri. Tengok, jangan sampai ada tetangga yang kurus kering kerotan kena gizi buruk, kita kagak tahu. Nah ini yang repot. Betul apa tidak? Makanya gimana kalau kita habis sholat itu ada salam kan? Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, tengok kiri. Artinya kita jangan fokus saja, abdul Allah saja, jangan fokus ibadah kepada Allah saja, tapi lihat kanan kiri kita. Abdul minannas, perhatikan saudara-saudara kita, perhatikan tetangga-tetangga kita. Ada yang kelaparan apa kagak? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Insan ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran." Mereka yang memberi makan dengan apa yang disukainya, memberi makan orang miskin, memberi makan orang yatim. Maka yatim pada ayat ini bukan sekedar orang yang telah meninggal ayah ibunya, bukan. Tapi yatim pada ayat ini ditafsirkan adalah orang yang termasuk mati mata pencahariannya. Orang yang udah kagak kerja, orang yang bangkrut dan lain sebagainya, itu perlu juga dikasih makan. Wa asiran, dan juga orang-orang yang sedang ditawan. Nah, orang yang di dunianya suka melakukan hal-hal yang demikian, kata Allah, "Awaqahumullahu sarra dzalikal yaum." Allah akan selamatkan pada kesusahan pada hari itu. Pada hari mana? Pada hari kiamat. Allah bebaskan orang yang terbiasa memberi makan di dunia kepada orang lain, maka Allah akan bebaskan, Allah selamatkan dari kesulitan-kesulitan yang ada nanti di hari kiamat. Walaqahum nadratan wasurura, dan Allah akan jadikan muka-muka mereka senantiasa bercahaya dan hati-hati mereka bergembira. Subhanallah. Jadi Masya Allah, perkara memberi makan ternyata mengandung fadilah dan derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah berpesan, "Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kamu masak sayur, kalau kamu memasak sayur, fa'aksir ma'aha, kata Nabi, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian bagi-bagi sama tetanggamu. Itu tipsnya kata Nabi. Kalau kita masak soto, masak sop, masak sayur asam, banyakin airnya. Supaya apa? Supaya bisa berbagi kepada tetangga. Nah ternyata memberi makan itu luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Ustaz, boro-boro saya bisa ngasih makan, boro-boro saya bisa ngasih makan, konsep saya sendiri aja susah. Gimana kalau keadaan kita seperti itu? Jangan bersedih, jangan bersedih.
masih banyak saudara-saudara yang lain yang tidak perlu mengeluarkan harta. Rofa'al hajar minat torik sedekah, kata Nabi. Kita mengangkat batu dari jalan, ada batu di jalan tengah jalan nih, kemudian kita lempar ke pinggir jalan, kita buang supaya tidak mengganggu jalan, itu termasuk sedekah. Tuh, pertanyaannya, kalau banyak polisi tidur di jalan, itu gimana dong? Karena ribet itu. Kalau jalan sempit, polisi tidur banyak banget. Itu kadang-kadang ribet, betul apa enggak? Kayaknya perlu kita itu kalau dibongkar pahalanya. Ya, umpama sekiranya lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pertama yang akan masukkan kita ke surganya Allah menebarkan salam. Assalamualaikum. Biasakan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan. Ya, sedekah memberikan makan. Sedekah lainnya banyak, tapi sedekah memberi makan ini lebih khusus lagi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, tambunglah tali silaturahim. Ini yang ingin saya jelaskan, bahwa makna silaturahim yang sesungguhnya ar-rahim bukan rahim, bukan. Ar-rahim itu adalah rahim yang ada di dalam perut seorang ibu. Silaturahim maknanya kita menyambung kebaikan, menyambung persaudaraan dengan siapa? Dengan orang-orang yang sedarah dengan kita, dengan orang-orang yang senasab dengan kita, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita. Itu yang pertama, yang utama, yang perlu kita jaga, bapak-bapak. Jangan ini mah kumpul reuni katanya silaturahim, kemudian kumpul di sana silaturahim. Betul memang, tapi jangan lupa bahwa yang lebih utama di dalam hadisnya itu yang dimaksud dengan silaturahim menjaga hubungan baik yang utama kepada keluarga inti kita. Jangan sampai di luar mah ketawa, senang, baik, pas di dalam rumah mah marah-marah melulu, pelit lagi. Ada yang begitu kan? Ada. Amat. Terus. Ada. Orang telah sama saya Pak Ustaz, dia kalau di luar mah masya Allah kayak malaikat. Kayak malaikat siapa aja dijajani. Siapa aja dikasih. Giliran di rumah anaknya kita jajan, dimarah-marahin. Tuh, ada yang begitu? Ada. Ada berarti yang makna silaturahim terutama adalah keluarga kita, orang-orang yang sejarah dengan kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sering merasa doa kita nggak terkabul itu diantara itu karena masih ada silaturahim dengan keluarga kita yang rusak. Kata Nabi, "Mamin muslimin yad'u bi jahmatin laisa fihi ismun wala qati'atur rahim." Seorang muslim berdoa kepada Allah, tidak ada perbuatan dosa di dalamnya dan tidak sedang memutus silaturahim dengan keluarganya, maka Allah akan jawab doanya dengan 3 cara. Makanya kalau kita kadang-kadang suka merasa doa kita nggak kabul-kabul ya Allah Subhanahu wa taala, mungkin udah bertahun-tahun sama adik sendiri, sama keluarga sendiri, sama mamang sendiri masih kurang terbaik, dan 7 kali lebaran masih pada ada yang begitu? Nah, kalau ada yang kita perbaiki dari sekarang, gitu ya, itu salah satu sebab kenapa doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah tidak menerima dalam hadis yang lain ketika Allah mengangkat amal kita yaumul khamis, hari Senin, ya, hari Kamis, hari Senin, ada yang belum diangkat sama Allah, belum diterima oleh Allah, yaitu alladzi fihi sya'na, yang mana di dalamnya orang itu ada pertengkaran dengan saudara-saudaranya. Insyaallah. Karena itu jamaah Allah Subhanahu wa
silaturahim, terutama adalah terhadap keluarga kita dulu, kerabat kita dulu, kemudian baik kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yang akan membuat kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, kata Nabi, "Wassallu bil lail wan nasu niyam." Salatlah kamu di malam hari di saat manusia sedang tertidur, alias bangun salat malam, bangun salat tahajud, sempatkan walaupun hanya 2 rakaat saja yang kita mampu, tapi usahakan sempatkan ya. Apa? Waminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kita biasa qiyamul lail, salat malam, maka Allah akan angkat derajat kita, Allah akan muliakan kita, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 4 hal ini dapat kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menebarkan salam, mengucapkan salam. Yang kedua adalah memberikan makan. Yang ketiga adalah menyambung silaturahim. Dan yang keempat, biasakan sholat malam. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan dan istiqomah kita dalam menjalankannya, sehingga kita semua dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam,